Seperti apa? Sebetulnya iklim usaha kondusif itu banyak, tapi nomor satu yang harus jadi prioritas ini kepastian hukum. Jangan sampai misalnya ganti menteri, ganti kebijakan. Salam maritim semuanya, insan pesisir dan kelautan. Kita kembali lagi bersama podcastnya PKSPL IPB. Kedatangan tamu hari ini, baik Pak Hendra. Nanti diperkenalkan Pak Hendra. Pak Hendra yang saya tahu Aspindo, yang saya tahu Apindo, ya. Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. di bidang apa Pak? Perikanan. Perikanan ya. Baik. Silakan Pak Hendra diperkenalkan secara singkat background Pak Hendra. Ya, saya sendiri sebetulnya koinsiden masuk ke sektor perikanan. Oke. Tahun 1991. Ya. 1991. Ya, 1991. Saya baru 10 tahun, Pak. Jadi pertama masuk justru saya di Udang. Pertama Udang. Cold storage ya. Cold storage-nya. Betul. Walaupun saya juga akhirnya ikut ke tambak dan pakan. Dari hulu sampai hilirnya akhirnya masuk. Integrated soalnya itu company-nya waktu itu. Okay. Nah setelah itu saya mulai ke ikan karena terkena krisis waktu itu 98. Masuk ke mengolah ikan. Akhirnya bermacam-macam ikan. Terakhir konsentrasi di tuna sebetulnya. Tuna sekarang. Waktu setelah tuna ini karena tuna itu salah satu komoditi yang kuantitasnya banyak dan high value. Iya. Ya. Nah, terakhir saya kerjasama ada dengan FPIK-IPB di IFMOS Ancol. Okay. Untuk mengembangkan teknologi apartemen kepiting. Oh iya. Itu yang terakhir. Apartemen kepiting ya. Iya. Yang Bapak amati yang terjadi kondisi saat ini, apa problemnya Pak di sektor perikanan? Ya sebetulnya kalau bicara mengenai sektor perikanan, seharusnya kita kan negara maritim ya. Dengan panjang pantai selalu yang kita banggakan. Ya, kita selalu sebut-sebut itu di setiap presentasi. Iya, presentasi skripsi, tesis maupun disertasi selalu bicara kebanggaan mengenai panjang pantai coastline terpanjang kedua di dunia. Oke. Ya, setelah Kanada. Cuman apa yang terjadi sebetulnya mungkin selama ini mulai Departemen Kelautan dibentuk oleh Gus Dur sampai sekarang sepertinya sektor perikanan ini kan kalau saya sempat di wawancara Tempo itu ibaratnya poco-poco gitu loh, karena ganti menteri ganti kebijakan, ada yang ngerem, ada yang mulai ngegas, direm lagi. Jadi ini yang sebetulnya kita seharusnya memiliki satu platform semacam GBHN-nya di sektor perikanan lah, supaya apa? Supaya ini menjadikan rencana jangka panjang yang siapapun menterinya harus menjadikan ini sebagai pedoman gitu kebijakannya. Kalau dari sisi perikanan Pak, kira-kira apa yang paling bisa kita kembangkan dari sektor perikanan? Kan ada subsektornya, ada perikanan tangkap, perikanan budidaya, ada yang lainnya. Kira-kira yang harus kita sebetulnya dua-duanya antara subsektor perikanan tangkap maupun budidaya harus dikembangkan. Keduanya harus dioptimalisasi. Okay. Tentu prioritas sebetulnya memang harus ke budidaya, ya, karena arahnya nanti penangkapan lama-lama kan akan sustainability. Istilahnya kalau masalah kita lihat tren dunia aja. Yang namanya budidaya pasti akan terus meningkat lah boleh dibilang ya. Karena lebih terprogram ya. Kalau penangkapan itu kan memang dari alam, dan kalau kita overexploited misalnya kan makin lama akan depleted gitu.
Nah, ini yang seharusnya mungkin keduanya sebetulnya harus dioptimalisasi karena perikanan tangkap, subsektor perikanan tangkap pun menurut saya sampai sekarang masih belum optimal ya, pemanfaatannya, pemanfaatan sumber dayanya, dan ini harus dioptimalisasi gitu loh. Di samping tentu prioritas budidaya. Nih baru-baru nih Pak, isu terkait dengan perikanan terukur atau perikanan presisi. Bapak melihatnya seperti apa terkait dengan ada juga konsesi dan sebagainya. Ya. Itu kan ada kaitannya tuh. Betul. Ya, kalau kita lihat dari definisi dari zona perikanan terukur itu adalah wilayah perairan WPPN RI sebetulnya ya. Tapi terakhir saya lihat Permen sistem kontrak itu memasukkan laut lepas juga. Ya. Yang ditetapkan sebagai wilayah perairan yang dapat dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan secara terukur. Ya, itu berbasis sebetulnya pertama kali yang diluncurkan waktu zona fishing industri perikanan terukur itu ada 4 zona aja, semuanya berbasis kuota. Nah terakhir setelah beberapa konsultasi publik ada juga selain berbasis kuota juga berbasis non kuota. Ya, ada beberapa zona yang yang non kuota, dan ada satu lagi yang wilayah penangkapannya terbatas. Nah, di 714 itu. Kalau terkait dengan itu, kira-kira dari sisi pengusaha nih kan Bapak pengusaha nih, apa yang diinginkan oleh pengusaha terkait dengan konsep perikanan terukur nih kepada pemerintah? Sebetulnya harapannya. Sebetulnya pada prinsipnya kita harus melihat sektor perikanan ini seharusnya memang jadi backbone perekonomian nasional. Ya, kita tiap hari kita gadang-gadang lah. Ya, jadi selalu kita ngomongnya backbone, tapi kapan itu tercapai kan harusnya ini menjadi PR yang jadi prioritas lah, ya supaya mendekati lah paling enggak. Nah, persoalannya investasi sektor perikanan ini sangat minim. Nah, menurut saya mungkin penyebabnya itu yang paling penting justru yaitu karena kita harus menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pak. Nah, iklim usaha apa yang diinginkan oleh pengusaha terutama untuk perikanan ini? Sebetulnya iklim usaha kondusif itu banyak, tapi nomor satu yang harus jadi prioritas ini kepastian hukum. Jangan sampai misalnya ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, ini harusnya ada kepastian hukum. Makanya tadi saya bilang sektor perikanan ini harus punya platform jangka panjang, roadmap yang panjang. Ya, pedoman jangka panjangnya lah. Siapapun menterinya harus mengacu itu gitu loh. Jangan sampai cuman ganti istilah lah, istilahnya. Kan sama sebetulnya yang namanya nanti ada kampung, ada estate, ada minapolitan, ada konsepnya kan sebetulnya sama. Yang paling penting sebetulnya bagaimana mengembangkan klaster industri ini supaya ini bisa jadi backbone betul-betul gitu. Kalau saya melihat sepertinya ada gap nih ya antara keinginan para pengusaha nelayan dengan apa yang pemerintah lakukan. Nah, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan bersama-sama nih, akademisi apa yang harus dilakukan, pengusaha harus bagaimana, pemerintah harus bagaimana? Biasanya misalkan terkait dengan data nih, sering Bapak nyampaikan, mungkin nanti bisa ditanya terkait dengan data. Ini ada perbedaan sering terjadi nih, tidak hanya di perikanan tapi di semua sektor lah data-data ini. Padahal data ini kan sumber bagaimana kita mengambil sebuah kebijakan kan, tapi sering berbeda. Nah, itu untuk sektor kan perikanan presisi, perikanan terukur berarti datanya harus terukur, terpresisi. Nah, betul. Itu bagaimana itu, Pak? Nah, saya justru ingin menggambarkan sebetulnya masalah perikanan terukur ini kan dimulai justru dengan acuan prioritas yang justru menurut saya ini yang jadi awal
kekeliruan, Pak. Dan bisa kontraproduktif. Kenapa? Dari Rakernis KKP di Bandung dulu diprioritaskan PNBP-nya harus 12 triliun. Itu yang dijadiin target pertama ya. Kalau target kedua memang sudah betul lah, prioritas budidaya, menciptakan kampung-kampung budidaya ya. Spot-spot lah ya. Betul. Nah, cuman persoalannya sekarang dari sisi terukur ini kita bicara konsep pengelolaan yang sangat mendasar sebetulnya. Kan harusnya memang patokannya adalah estimasi potensi. Ya. Itu yang harusnya dijadikan kerangka acuan utama. Oke. Ya. Cuman sayangnya yang perikanan terukur ini masih menggunakan Kepmen 50 tahun 2017. Sementara itu kajiannya setahun sebelumnya ya. Hasil kajian setahun sebelumnya. Akhirnya kajiannya itu 2016. Sekarang udah 2021. Ya hampir 6 tahun lah. Ya. Betul. Nah, ini kan kajiannya sebetulnya sudah usang. Walaupun menurut saya memang yang namanya kerangka acuan itu, yang namanya pedoman itu memang di sektor perikanan tangkap terutama ini kan penuh dengan ketidakpastian. Uncertainty. Walaupun kita namanya estimasi. Ya, estimasi. Kalau di batubara mungkin bisa gampang ada metodenya yang cukup akurat. Tapi yang namanya ikan kan terus bergerak. Iya, kemana-mana. Nggak punya KTP lah. Ya, nggak punya KTP. Jadi yang paling penting selain dijadikan kerangka acuan utama ini, kita harus melihat trennya untuk pengendalian. Karena apa? Kalau kita hanya berpatokan pada angka JTB ya, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, itu akan sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena gini, misalnya angka JTB itu tidak boleh dilihat secara ansih semata ya, angka JTB. Karena kita harus lihat juga misalnya Kepmen 50 lah, anggaplah ini kerangka acuannya masih Kepmen 50. Itu ada 3 WPP yang status pemanfaatan merah dan kuning. Itu di WPP 711, 713 dan 718. Itu untuk kuning itu untuk semua komoditas atau? Nah, ini campur semua. Campur ya? Semua. Kalau kita lihat dari 9 jenis ikannya, itu ada 2 jenis ikan yang semuanya sudah kuning dan merah di seluruh WPP. Di seluruh WPP ya. Itu ikan pelagis besar, kemudian lobster. Kemudian cumi-cumi juga. Cumi-cumi itu semuanya kuning dan merah, dominan merah. Tapi di WPP 572 itu ada 1 yang hijau. Yang lainnya merah, dominan. Nah, ini yang sebetulnya dasar dari pengelolaan sumber daya. Jadi tidak bisa kita hanya melihat angka JTB. Dan angka JTB kan bukan angka statis. Iya kan? Iya, benar. Itu akan tergantung dari seberapa jauh fishing effort kita. Nah kan, kalau ditambah fishing effortnya mungkin stoknya mungkin bisa akan berkurang juga kan. Benar. Nah, ini yang seharusnya mungkin sistem perikanan terukur itu betul-betul terukur ya, jangan tercukur, Pak.